Shalom saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya ingin membahas tentang apa yang kita harus lakukan saat kita melihat situasi yang ada di sekitar kita. Mungkin kita secara manusia kita sedikit merasa semakin gelisah, semakin takut, dan lain sebagainya. Saya coba melihat beberapa kasus yang terjadi di sekitar lingkungan kami, bahkan di beberapa lingkungan sekitar tempat kami. Ada beberapa orang meninggal akibat setelah divaksin yang kedua, menjelang 1-2 minggu dia meninggal. Dan meninggalnya karena COVID. Itu berarti kesimpulan sementara orang yang divaksin sekali atau 2 kali tentu belum menjadi jaminan bahwa dia terhindar dari COVID, ya. Atau dengan kata lain dia ada di titik aman, belum. Ketika seseorang sudah divaksin pertama, vaksin kedua, dan dia bisa meninggal karena COVID, maka tentu akan terjadi ke depannya ada vaksin ketiga. Dan saya tidak tahu sampai berapa kali seseorang harus divaksin. Maka daripada itu, tugas kita sebagai orang beriman, kita harus berdoa untuk 5 hal, ya. Saya ingin membagikan ini untuk saudara karena ada beberapa yang saya kenal baik, justru tubuh dia sebenarnya sehat setelah di swab test. Justru di situ dia mulai demam dan dia sakit. Tidak semua orang yang di swab lalu sakit dan lain sebagainya. Itu mungkin karena kondisi fisik dia lagi lemah, lelah, dan kondisi dia kurang fit, lalu divaksin atau di swab biasa ada reaksi, ya. Jadi saya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, saya ingin menyampaikan 5 hal. Yang pertama, setiap kali kita mau berdoa, baik di gereja atau di rumah atau di persekutuan doa, ada 5 hal yang perlu Anda selalu menjadi topik doa utama. Yang pertama, Anda berdoa supaya Anda sehat. Anda boleh tanya kepada siapapun, agama manapun, orang mengakui bahwa sehat itu adalah berkat yang paling tertinggi menurut konsep masing-masing keyakinan. Bahkan orang-orang yang sampai tidak mempercayai Tuhan pun mereka menganggap sehat itu adalah satu berkat yang sangat dianggap sebagai berkat terbaik, ya. Terus yang kedua adalah berdoa supaya Anda diberikan umur panjang. Kenapa berdoa supaya diberikan umur panjang? Karena memang Tuhan yang bisa kasih, gitu. Nah, terus yang ketiga, berdoa supaya Tuhan tetap memberikan berkat-Nya kepada kita. Artinya di tengah-tengah keadaan yang sangat buruk sekalipun, Tuhan terus menitipkan berkat bagi kita. Lalu yang ketiga, berdoa supaya kita makin dekat kepada Tuhan. Nah, makanya kan di dalam firman Tuhan, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Kalau kita baca, Daud bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi berkat yang keempat adalah bagaimana kita dekatkan diri kepada Tuhan. Jadi ketika orang dekatkan diri kepada Tuhan, itu juga adalah satu kekuatan Roh Kudus yang bisa menolong. Karena orang itu saat mau doa, mau beribadah, pasti ada halangan. Makanya kita bawa di dalam doa kita supaya Roh Kudus menolong, menguatkan hati kita untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang kelima, berdoa agar kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Jadi situasi biar semakin buruk, tapi hidup kita terus menjadi berkat. Itu yang penting. Jadi ketika saya melihat bahwa sekian orang yang saya kenal baik
mereka setelah divaksin justru ada beberapa yang mengalami sakit dan lain sebagainya. Bahkan ada yang di swab justru mereka demam tinggi, bahkan akhirnya kembali keluarganya semua ikut demam. Itu berarti semua kembali ke diri kita. Kita berdoanya gini, kalau tadi orang yang sudah divaksin 2 kali terus 1 minggu kemudian dia meninggal dan dikatakan meninggal karena COVID, berarti vaksin bukan lagi menjadi satu jaminan untuk tubuh manusia itu terhindar dari sakit penyakit atau COVID. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kita belajar dari umat Israel saat mereka di tanah Mesir. Di situ ada malaikat maut yang berjalan. Di situ Musa memberikan arahan untuk menaruh darah anak domba di atas ambang pintu masing-masing rumah umat Israel. Saat malaikat maut lewat, semua anak sulung orang Mesir semuanya mati, termasuk anaknya Firaun. Tapi anak-anak umat Israel semuanya selamat. Kenapa? Ada lambang darah atau ada tanda darah di atas ambang pintu. Sekarang kita harus berdoa minta Tuhan tutup bungkus kita dengan kuasa darahnya. Tetap selain kita minta tutup bungkus tubuh kita dengan kuasa darah Yesus, kita juga lebih berhati-hati saat kita di tempat kerja, di tempat umum. Ya, kita selain menutup juga dengan masker, dan ya paling tidak kita bisa mengetahui tanda-tanda fisik kalau sudah mulai meriang atau pernafasan kita sudah sedikit mati rasa. Kita coba cepat-cepat ambil tindakan-tindakan seperti olahraga, seperti minum air hangat, dan mungkin kita bisa konsumsi beberapa vitamin atau obat untuk membuat tubuh kita kembali segar. Oleh seluruh badan dan minyak kayu putih itu sangat membantu. Jadi ketika kita minta tutup bungkus dengan darah Yesus, saya percaya dan yakin bahwa Mazmur 121, Dia Tuhan yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia akan menjaga keluar masuk kita, Dia akan menjaga nyawa kita. Kalau kita baca Mazmur 121 itu menguatkan, sehingga di situ dikatakan Tuhan penjaga umatnya. Jadi ketika kita berdoa mempercayakan diri kita ke dalam tangan Tuhan, maka sudah pasti Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Saya pikir ini sedikit pesan yang bisa saya sampaikan. Selamat menjalankan tugas tanggung jawab kita dimanapun kita berada. Tetap ora et labora, berdoa dan bekerja. Tuhan Yesus